Welcome back to Tiki Taka. Kali ini bersama saya Malik Wildan yang akan mencoba memberikan pandangan ya dari dua pertandingan yang telah dilakoni oleh tim nasional Indonesia, tapi tentunya nggak valid kalau saya sendiri. Masih bersama Bung Tommy Welly di sebelah saya. Kabar baik ya, Bung Toel? Kabar baik, Wildan. Ya, ini dua pertandingan yang udah dijalani sama Indonesia. Ya. Ternyata tidak hanya membuat kita deg-degan pas nonton, tapi setelah pertandingan ternyata masih deg-degan. Karena kita masih menunggu hasil dari grup lain untuk membuat kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, kira-kira kalau dari pertandingan terakhir nih, yang dilakoni oleh Timor Leste. Dulu kan kita biasa menghajar habis. 4 gol, 3 gol lah kalau kata netizen minimal lawan Timor Leste. Tapi ternyata kemarin kita hanya cukup mampu mencetak 1 gol, terlepas dari gol offside-nya Ramadan Sananta yang ternyata onside ya. Meskipun akhirnya ramai diperbincangkan di sosial media. Iya, kalau lawan Timor Leste menangnya 1-0 dengan begitu banyak peluang terbuang, jelas penampilan yang di bawah standar, mengecewakan lah. Di level AFF, apalagi kalau khususnya lawan Timor Leste kan mantan provinsi lah. Ya. Jadi lawan mantan provinsi, satu provinsi kita cuma bisa menang 1-0, dari sekian banyak peluang ya pasti mengecewakan. Poinnya itu menurut saya sih, AFF U23 ini 2 pertandingan di bawah standar lah, di bawah par gitu loh. Ini jadi catatan atau alarm besar buat PSSI, buat Timnas, apalagi di September ada kualifikasi U23 AFC kan. Betul. Tapi kira-kira kalau dari performa yang udah ditampilkan sama Timnas, menurut Bung Toel sendiri ketika lawan tim-tim yang Timor Leste yang memang di bawah performa ya kalau kita bilang ya Indonesia bermainnya, bahkan beberapa kali kita gagal mengkonvert peluang, apa ada faktor lain nih Bung? Terlepas dari polemik juga yang terjadi di Indonesia yang membuat mungkin ada semangat tim nasional yang sedikit terpengaruh ketika mereka bermain di lapangan. Ya pastilah, overall memasuki AFF U23 bukan hanya lawan Timor Leste, menurut saya sih ada situasi yang kurang baik. Jadi background-nya, manajemen pengelolaan timnasnya kurang baik. Ya. Mulai dari pemanggilan pemain, lalu kemudian ribut-ribut, polemik yang menurut saya sih kontraproduktif buat PSSI maupun buat BTN dan Timnas. Juga terakhir waktu udah datang ke sana ada 2 pemain yang dicoret. Ini juga pukulan besar karena 2 pemain yang disanksi, Komang Teguh dan Titan Agung masih dibawa ke sana. Padahal jelas-jelas disanksi oleh AFC buntut dari final SEA Games waktu itu. Walaupun ada perdebatan, ada argumentasi, menurut saya sih kurang wise. Ini kan tugasnya pengurus, tugasnya BTN dan juga PSSI memastikan itu. Begitu di sana baru ribut, menurut saya sih kurang wise. Dan itu juga tidak kondusif buat timnas kita gitu loh. Di luar persoalan teknis. Persoalan teknis pun sebetulnya buat saya sih Malaysia dan Timor Leste adalah 2 tim yang harusnya bisa diatasi. Bukan sesuatu yang berat gitu loh. Tapi kenyataannya kita kalah oleh Malaysia, lalu juga hanya menang 1-0 dari Timor Leste. Ya, apalagi dengan regulasi yang membuat Indonesia sekarang harus bergantung dengan status runner-up terbaik ya. Dan juga bersaing dengan tim-tim lain, terutama Kambodia yang sekarang cukup menggigit ternyata. Bisa berprogres, bisa step up di sepak bola Asia Tenggara. Ini juga menjadi salah satu evaluasi besar terlepas dari statement dan tadi yang udah Bung Toel katakan juga keributan yang membuat akhirnya tim nasional kontraproduktif. Tapi kira-kira kalau dari performa yang udah ditampilkan ketika kalah melawan Malaysia, itu evaluasinya seperti apa sih Bung? Karena kan banyak netizen yang akhirnya menyerang pemain yang masih berusia 18 tahun dari Bali United, Kadek Arel, yang akhirnya mungkin juga bisa menjadi salah satu hal yang kalau bagi pemainnya sendiri mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga. Tapi kalau dari the whole team ketika menghadapi Malaysia itu kan sebetulnya hal yang harusnya bisa dimenangkan sama Indonesia. Ya ada pertandingan, ada sosok satu pemain yang katakanlah salah. Tetapi kalau disalahkan saya nggak sependapat. Apalagi ini usia muda gitu kan kalau pemainnya. Artinya harus ada proteksi terhadap masa depan pemain itu. Siapa yang proteksi? Ya pengurusnya dong. Dalam hal ini siapa ya harusnya pelatihnya dong. Di atas semua itu kan pelatih yang meracik. Nyusun pemain, ngeracik strategi dan taktik kan pelatih. Yang namanya Sinteyong. Nah waktu lawan Malaysia, kualitas kita punya, permainan kita punya, dominasi kita punya, agresivitas kita punya. Terus hilang, masuk ke babak kedua hilang. Terutama ketika terjadi penalti, 1-1, mentalitas terganggu, kenyamanan terganggu bermain, apalagi kemudian ada gol cepat lagi. Yang kemudian jadi kalah, lalu pergantian pemain yang menurut saya sih respon Sinteyong pergantian pemainnya nggak pas gitu. Misalnya Ferrari kan kemudian diganti, Kadek Arel tetap main, Ferrari diganti, Robbie Darwish diganti. Jadi dari asalnya 3 back jadi 4 back kan. Nah pergantian Robbie Darwish Ferrari menurut saya sih nggak tepat karena
sepanjang permainan, katakanlah Ferrari belum sampai standar penampilan terbaiknya. Karena dia nggak kompetitif dalam beberapa pertandingan terakhir. Tidak bersama klubnya Liga 1. Karena ikut pendidikan kepolisian. Jadi ada dampak tuh. Yang ikut pendidikan kepolisian langsung dipanggil timnas. Ternyata belum pada performa terbaik. Betul. Itu satu. Yang kedua, Robby Darwish main bagus sebetulnya. Tapi kenapa yang diganti Robby Darwish bukan Kadek Arel misalnya? Jadi saya bicara tentang taktikalnya, bukan tentang pemainnya. Karena pemain sangat mungkin salah dalam sebuah pertandingan sangat mungkin. Betul. Jangankan level Kadek Arel, seorang Steven Gerrard aja pernah back pas salah kan? Pernah kepleset, pernah back pas salah gitu. Apalagi selevel Kadek Arel. Cuma saya menyoroti pergantiannya kok nggak tepat ya. Dari 3 back jadi 4 back yang diganti Robby Darwish Ferrari. Itu satu, Kadek Arel dipertahankan. Di depan kemudian masuk James Lawyer, lalu kemudian Muhammad Ragil. Jadi ada 4 penyerang gitu loh di babak kedua. Ceritanya mau nyerang, tetapi keseimbangan hilang karena Beckham menjadi kesulitan menguasai lapangan tengah di tengah gitu loh. Itu waktu lawan Malaysia. Waktu lawan Timor Leste apalagi mau bilang secara kualitas materi kita di atas. Anak-anak kita, adik-adik kita main di Liga 1 yang kualitasnya jauh lebih bagus dong dibanding Timor Leste. Tapi seolah-olah kehilangan sentuhannya. Entah panik, entah apapun, semua peluang, ada 19 peluang, 19 tembakan ke gawang Timor Leste. Ada yang naik, ada yang bisa diamankan oleh kiper. Hanya 1 sundulan aja kan yang masuk. Betul. Apalagi kalau kita perhatikan dari gol yang telah dicetak oleh tim nasional Indonesia ini kan baru diselesaikan oleh 1 orang nama, yaitu Ramadan Sananta. Yang memang dalam beberapa bulan terakhir juga di tahun ini menjadi perbincangan yang cukup seru ya. Karena statementnya dia waktu itu yang terlalu percaya diri untuk tampil ketika menghadapi Argentina. Tapi ternyata toh ketika dipercaya oleh STY untuk kembali berada di tim nasional Under-23 meskipun kelas usia ya Bung Toel, tapi ternyata masih bisa menjadi salah satu jawaban dari buntunya lini depan tim nasional Indonesia. Nah, dengan baru Ramadan Sananta, apakah pemain-pemain lain yang ada di skemanya Sintayong ini masih mencoba beradaptasi dengan 2 pertandingan yang sudah dijalani oleh tim nasional Indonesia? Iya, sebetulnya adaptasi kan kalau level AFF nggak perlu lama-lama, apalagi lawannya Malaysia dan Timor Leste. Soal striker Ramadan Sananta, memang waktu lawan Timor Leste menurut saya sih hari yang buruk lah, kendati pun dia bikin 1 gol. Dengan segitu banyak peluang, dia banyak membuang peluang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Sananta itu insting golnya bagus, naluri golnya bagus. Hanya kemudian di pertandingan kemarin dia terlalu banyak membuang peluang itu. Saya hanya ngelihat positioning dia tuh bagus, agresivitas duel berani masuk bagus. Jadi situasi-situasi scrimmage dia selalu dalam positioning yang bagus. Hanya memang menurut saya sih tinggal ketenangan. Entah kenapa lawan Timor Leste kok seolah-olah ketenangan itu nggak ada. Hilang. Itu satu kalau soal Ramadan Sananta. Yang mungkin kehilangan adalah ketika Irfan Jauhari cedera waktu lawan Malaysia. Ramadan Sananta kelihatan nggak dapat sebuah partner penyerang depan yang ya kualitasnya kurang lebih sama atau chemistry-nya kurang lebih sudah mereka pahami karena mereka satu klub kan dari Persis Solo. James Lawyer nggak nyambung, menurut saya sih Muhammad Ragil nggak nyambung. Nah itulah sebetulnya catatan kritisnya harus ke sana. Misalnya kenapa? Muhammad Ragil, atas dasar apa dia masuk timnas U23 gitu loh. Bagaimana dengan Hoki Caraka gitu kan? Atau Bagus Kavi yang saudaranya Bagas gitu. Kenapa nggak masuk? Ketimbang nama-nama itu, nama 2 yang saya sebut menurut saya sih masih sangat layak. Hoki Caraka misalnya ketimbang Muhammad Ragil. Jadi catatan-catatan ini menyeruak bukan ke individu-individu pemain, karena dimanapun, di negeri manapun yang bertanggung jawab itu tidak pemain langsung, bukan individu pemain langsung. Kadek Arel oke lah mungkin salah, tidak tenang ketika menyebabkan pelanggaran penalti atau keputusannya kurang bagus, tetapi kan bukan overall pertandingan bukan kesalahan dia. Bukan di satu individu ya. Contoh lawan Malaysia. Pelatih Malaysia melakukan perubahan-perubahan pemain yang menurut saya tepat. Contohnya masuk si Tierney itu. Betul. Strikernya yang sangat fisikal, badannya keker. Dan itu mengganggu pemain belakang kita. Penggantian-penggantiannya itu artinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Betul. Tetapi penggantian-penggantian yang dilakukan oleh Sintayong nggak menghasilkan apa-apa di lapangan. Perubahan dari 3 back jadi 4. Di depan jadi 4 pemain numpuk ketika ketinggalan 1-2, di tengahnya kesulitan tuh Kanu sama Beckham, cuma tinggal 2. Habis itu kita nggak bisa kuasai lagi pertandingan. Padahal sejak babak pertama sebelum kita kebobolan 2 gol kita kuasai
pertandingan. Betul. Dan kuasai permainan, sorry. Iya, dan ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi besar ya. Tadi yang memancing apa yang udah Bung Toel katakan, dan pasti kita juga udah nggak sabar melihat aksi para pemain U23 ini untuk bisa, karena ada target besar juga ya dari federasi untuk lolos pertama kalinya ke Piala Asia U23, apalagi lawan yang akan dihadapinya dalam tanda petik adalah tim yang tidak terlalu superior juga ketika menghadapi Indonesia. Tapi dengan fakta di lapangan bahwa ada kisruh yang terjadi dan menyebabkan performa Indonesia di Piala AFF U23 ini sedikit melempem, ini bisa jadi sesuatu yang diubahkan nanti kah, Bung Toel, ketika menghadapi kualifikasi Piala AFC yang nggak terlalu lama lagi? Ya September kan, ya, awal September. Timnya kurang lebih sama, mungkin akan ada penambahan pemain lah. Lawannya Turkmenistan dan Cina Taipei kan, Taiwan. Kalau di atas kertas sih bisa gitu loh. Tapi kan nggak pernah bisa begitu. Kenyataannya Malaysia kita kalah, kepleset 1-2. Sama Timor Leste menang 1-0. Artinya kita nggak bisa ngelihat semata-mata, oh kita tuan rumah, satu grupnya cuma 3, Turkmenistan dan Taiwan. Kita nggak bisa leha-leha lagi. Justru ini alam besar saya bilang. Ini alam besar. Yang anehnya mungkin, Sinteyong menjadi selamat karena berlindung dari target yang tidak dibebani target. PSSI, BTN tidak membebani target apapun di AFF. Yang menurut saya menyedihkan. Selevel kita di negara ASEAN nggak berani pasang target di AFF, level AFF menurut saya menyedihkan. Iya. Jadi buat apa kita pakai pelatih mahal-mahal, pelatih kaliber Sinteyong kalau nggak ada target, kalau menangnya cuma 1-0, ya mungkin Wildan aja atau saya aja jadi pelatih lah kalau menangnya 1-0 gitu. Saya yang main, Bung Toel yang latih. Iya. Apa menangnya itu kita aja gitu jadi pelatih, nggak usah susah-susah gitu loh. Iya. Apalagi kalau kita lihat gini, Bung, permainan dari Indonesia. Dulu di 2022 bahkan kita meng-cancel tim nasional untuk berangkat. Di mana sudah ada persiapan untuk berangkat ke Kamboja waktu itu ya, yang mana akhirnya Kamboja justru bisa berbicara banyak. Dan saya lagi yang bawain pertandingannya. Itu cukup gregetan sebetulnya ketika tidak melihat Indonesia. Jadi sebetulnya ada kontra statement yang mungkin buat saya pribadi, Piala AFF U23 ini bisa jadi bahan percobaan banyaknya pemain-pemain Indonesia yang potensial justru untuk menjadi bank pemain untuk turnamen-turnamen penting. Ada Asian Games, ada kualifikasi Piala Asia U23, dan itu harusnya dilakukan oleh federasi saat ini mengingat Indonesia sekarang dalam warning alert yang cukup bahaya karena kalaupun lolos akan bertemu Thailand dan itu masih bergantung dengan 3 tim, Filipina, Kamboja, dan juga Timor Leste bahkan. Ya, jadi kalau secara matematika peluang lolos semifinal masih ada. Tergantung hasil pertandingan Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina kan. Ya, betul. Jadi masih ada peluang lolos gitu loh. Cuma persoalannya kalau analisis sepak bola dengan level AFF, apakah kita merasa happy, merasa nyaman penampilan lawan Malaysia dan menang 1-0 dengan Timor Leste? Kan ukurannya sepak bolanya, performanya gitu. Selevel Indonesia kan harusnya kita udah bicara kalau di AFF ASEAN, ayo kita tarung habis-habisan dengan Thailand, dengan Vietnam. Itu aja. Setuju. Jadi kita sudah lupakan Malaysia, Singapura, Myanmar sudah lupakan. Kita bertarung 3 besar di ASEAN. Buat apa sih? Kita bukan nggak pengen ke Asia, cuma kan banyak yang salah tuh. Kita levelnya Asia, ya tapi untuk level Asia kita harus establish dulu, mapan dulu di ASEAN. Kita tarung keras dulu dengan Thailand, bukan kebetulan gitu loh. Nah kemarin kita juara SEA Games. Sekarang kita kok kedodoran lawan Malaysia. Padahal di kelompok usia yang kurang lebih sama. Kan. Lalu lawan Timor Leste 1-0. Artinya kan kita belum punya konsistensi. Konsistensi itu belum punya. Nggak ada target pula. Secara organisasi tidak menetapkan target. Menurut saya menyedihkan. Akibatnya apa? Jadi enak aja Sinteyong menurut saya berlindung dari itu. Keputusan organisasi tidak ada target kok. Padahal menurut saya secara teknis ada banyak keputusan-keputusan Sinteyong dalam hal pergantian pemain maupun pemain yang dipanggil nggak tepat. Contoh, saya mempertanyakan kenapa Muhammad Ragil yang dipanggil dari Bayangkara Presisi, bukannya Hoki Caraka yang striker timnas U20. Betul. Kenapa Kadek Ariel tetap dipertahankan, malah yang diganti Robby Darwis dan Ferrari? Padahal menurut saya sejak timnas U20 Robby Darwis punya kualitas, punya potensi. Jadi ada ketidakmengertian itu. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkannya sekarang ke publik? Yang menurut saya sih harus, terlepas lolos ke semifinal atau tidak. Oh, itu dia kunci. Tapi memang mungkin terakhir, Bung Toel, ketika sekarang ada semacam hal yang membuat pondasi timnas Under 23 kita yang akan menghadapi banyak turnamen-turnamen besar,
ke depan nih ada Asian Games, ada Piala Asia Under-23 yang kita akan melalui babak kualifikasi dulu. Ini akan ada perubahan yang cukup signifikan nggak? Mengingat hasil yang sudah didapat dari Piala AFF U23 ini. Pasti, menurut saya sih di AFC kualifikasi U23 yang September pasti akan ada penambahan pemain gitu loh. Ada penambahan pemain, lalu juga untuk Asian Games itu kan beda pelatih lagi, Indra Safri kan. Ya. Cuma persoalannya sih menurut saya sih poinnya itu tadi. Harusnya polemik itu tidak terjadi kalau talent pool-nya atau kamu bilang tadi Wildan bank pemain istilahnya kan itu banyak gitu loh. Jadi jangan seperti ini gitu loh. Seolah-olah nanti kan itu menjadi semacam bumper gitu. Oh karena klub nggak ngelepas. Jadi seolah-olah mau lempar tanggung jawab kesalahan itu kepada pihak lain. Padahal menurut saya sih BTN itu diwacanakan disebut oleh Ketua Umum Erick Thohir hanya beberapa hari setelah terpilih sebagai Ketua Umum. Tapi yang kita lihat programnya, performanya, ngapain aja kita nggak tahu. Justru kita hanya tahu BTN, ketuanya Sumarji ketika panggilan pemain ditolak, baru ribut gitu. Itu dia. Sekarang pertanyaan saya simpel aja. Waktu klub luar nolak memberikan misalnya Rafael Struijk, Ivar Jenner, lalu siapa Marcelino, marah-marah nggak sama pelatih klub luar itu? Ya, itu dia. Kan beda kan? Betul. Nah, makanya saya bilang harus punya objektivitas yang benar. BTN mendingan punya program, punya kerja, punya talent pool yang banyak gitu loh. Jangan cari alasan sebelum turnamen. Lalu bawa pemain yang kena sanksi. Nah, menurut saya sih itu introspeksi buat BTN dan PSSI. Ya, karena BTN pun juga B-nya adalah badan dan mungkin bank tim nasional gitu untuk perkumpulan talent-talent dan juga tim nasional yang banyak. Oke, Bung Toel terima kasih ya atas kesempatannya. Hari ini kita akan bahas tim nasional Indonesia lagi lebih lanjut dan semoga kita bisa lolos ke semifinal. Biar kita bisa membahas lagi. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Nalar TV dan juga follow untuk seluruh akun Instagram, TikTok dari Nalar TV. Baik, sekian dan kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.